Ini ajaran Yesus atau ajarannya sebagai kritik sosial. Ayat yang dipakai masih ayat yang lama, yaitu Markus 1 ayat 9 sampai 13 ya, yang didetailkan di Matius 3 ayat 13 sampai 17, Matius 4 1 sampai 11 tentang pembaptisan dan pencobaan yang Tuhan Yesus alami. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa pencobaan Yesus adalah tipologi, ya, tipologi tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, sekaligus paradok di mana Israel gagal, tetapi Tuhan Yesus menang. Ya. Nah, kita belajar melihat pencobaan Yesus ya sebagai kritik sosial untuk masyarakat di zamannya. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus mengajar langsung dalam konteks Kristen, langsung dalam konteks gereja, langsung dalam konteks bagaimana seseorang masuk surga dalam arti dunia yang akan datang, dalam arti langit bumi baru. Tidak seperti itu, ya. Ujung-ujungnya ke sana, oke, betul. Tetapi tidak mungkin pengajaran Yesus tidak dipahami oleh masyarakat pada saat itu. Pada saat itu, langit bumi baru dalam arti planet baru, tempat hunian baru yang seperti kita pahami, belum umum, belum populer. Ya. Pemahaman mereka yang disebut kerajaan Allah, ya kerajaan Daud. Jadi ini sebetulnya lebih ke kritik sosial, mengkritisi masyarakat yang merindukan kerajaan Daud kembali, tetapi hidupnya sembrono. Sosial kemasyarakatannya kacau. Ya. Jadi jangan pernah berpikir Yesus hidup semata-mata mengajar bagaimana cara masuk surga secara pribadi. Orang Yahudi tidak mengenal surga, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu mengenal alam nenek moyang. Begitu mati dikumpulkan bersama nenek moyang. Surga yang dipahami seperti kita, langit bumi baru belum ada, belum jelas, belum populer saat itu. Ya, Yesus hidup baru mempopulerkan. Nah ini kan Yesus melayani aja belum. Paham ya maksudnya ya? Yesus belum mengajar kan? Jadi tentang kerajaan Allah itu, tentang langit bumi baru itu belum populer. Jadi ini tentang kemasyarakatan saat itu. Jangan pernah berpikir Yesus hidup semata-mata mengajar bagaimana cara masuk surga secara pribadi. Tidak. Bicara tentang kerajaan Allah itu berarti bicara tentang masyarakat. Kesempurnaan seseorang bergantung hidupnya menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Jadi yang namanya kesempurnaan itu bukan hidup menyendiri. Hidup 5 jam di ruang doa. Habis dari ruang doa tidak keluar rumah, hanya hidup di dalam biara, mengurung diri. Tidak bisa loh suci seperti itu. Itu tidak pernah suci yang dimaksud Tuhan Yesus. Pada saat Yesus ngomong, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna," itu konteksnya tentang kasih. Sempurna dalam kasih. Dan kita tidak mungkin dikatakan sempurna dalam kasih jika tidak ada objek yang kita kasihi. Jadi jangan merasa bisa suci sendiri dengan masuk kamar, hidup kudus dalam arti tidak berpikir cabul, tetapi tidak apa-apa
tidak ngapa-ngapain, tidak berdampak buat sesama, tidak bisa suci loh, tidak bisa sempurna. Karena kesempurnaan seseorang manusia tergantung orang lain mendapatkan berkat dari kita, enggak. Tergantung ya, orang lain itu bisa sempurna apa tidak. Kalau kita tidak bisa menyempurnakan orang lain, kita tidak akan pernah sempurna. Halo? Jadi ajaran Tuhan Yesus itu bukan antisosial. Kalau ajaran Tuhan Yesus antisosial, dia akan ke padang gurun jadi bagian dari kaum eseni. Tidak akan. Yesus bukan eseni loh. Yesus kemana-mana keluyuran, ngobrol sana sini, bahkan melebihi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau makan bersama pelacur, makan bersama pemungut cukai. Yesus mau. Jadi kesempurnaan seseorang adalah saat dia menjadi berkat bagi sesamanya. Kekristenan Bapak Ibu adalah ajaran Tuhan bagaimana hidup sosial secara ilahi. Bukan hidup menyendiri di ruang doa. Ya, itu harus dipahami. Yesus mengajar sebagai rabi yang dipengaruhi keadaan sosial masyarakat saat itu. Yesus sedang mempersiapkan masyarakat untuk menyongsong kerajaan Allah. Ya, dalam keyahudian, masalah kemasyarakatan Bapak Ibu tidak terpisah dengan agama. Dalam keyahudian tidak pernah dipisah. Orang beragama sama dengan orang berpolitik, sama dengan orang berekonomi. Ya, dalam beragama diatur bagaimana hidup berdagang. Allah membenci neraca serong, itu kan masalah perdagangan. Allah benci terhadap dolak-dalik, keputusan yang mencela-mencele, itu kan masalah kemasyarakatan. Jadi jangan dianggap yang di Alkitab itu semua untuk urusan pribadi. Tidak, itu untuk urusan kemasyarakatan. Karena latar belakangnya kan Yahudi. Yahudi itu latar belakangnya mirip tetangga sebelah itu loh. Semua diatur. Hubungan seks diatur, berdagang diatur, hukum. Hukum, Torah itu hukum kemasyarakatan. Paham ya? Jadi kehidupan Kristen latar belakangnya hukum. Meskipun kita tidak punya hukum, tetapi nurani kita menjadi hukum bagi kita bermasyarakat. Ya. Semua tingkat pendidikan dalam Yudaisme berasal dari kitab Musa dan kitab para nabi, mengarah kepada terbentuknya masyarakat kerajaan yang Allah kehendaki. Sesuai dengan pengharapan saat itu. Ya. Pasti dalam benak orang Yahudi, teladan mereka adalah Musa, Daud, Salomo. Bukan Yesus, Yesus kan belum pelayanan. Yesus baru mulai pelayanan. Jadi dalam benak mereka yang namanya kerajaan Allah, itu kerajaan yang akan dipimpin oleh sosok seperti Daud, seperti Salomo. Gitu ya. Berkuasa, bijaksana, powerful. Gitu. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud orang Yahudi ini, tiap-tiap rabi memiliki versinya. Ya. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud masing-masing rabi itu bisa berbeda. Berbeda konsep, berbeda cara mencapainya. Paham ya? Jadi cita-cita kerajaan Allah itu dimiliki oleh orang Yahudi sejak zaman Makabe. Seperti apa kerajaan itu, masing-masing rabi punya tafsiran. Termasuk nanti Yesus punya tafsiran. Gitu ya. Bagaimana mencapainya, masing-masing rabi punya teori. Gitu ya. Ada gerakan yang mengarah pada kerajaan itu, ya. Gerakan yang mengarah pada kerajaan Allah itu sudah ada pada masyarakat saat itu. Jadi gerakan, movement, gerakan untuk mencapai kerajaan Allah itu pada zaman Yesus itu sudah mulai bergerak. Jadi Yesus khotbah, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena konteks zaman saat itu, orang-orang sudah
berusaha menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Daud istilahnya. Ya. Seperti kelompok Selot yang lahir tahun 6 sebelum Masehi di Galilea. Mereka mengangkat senjata untuk menghadirkan Mesias. Jadi perjuangan mereka, perjuangan orang Selot itu untuk menghadirkan kerajaan Allah versi orang Selot. Kelompok Eseni, mereka menantikan guru kebenaran, menantikan Mesias, ya, yang akan hadir ya. Jadi kelompok Eseni menantikan guru kebenaran atau Mesias untuk memimpin peperangan akhir, untuk menghadirkan kerajaan Allah, gitu ya. Demikian Farisi dengan rabi-rabinya, ada golongan Hillel, ada golongan Samai. Masing-masing punya konsep tentang kerajaan Allah sendiri dan punya konsep bagaimana menghadirkan kerajaan Allah. Yang pada akhirnya tahun 70 mereka memberontak kan. Jadi Selot, Eseni mungkin juga ya, dengan Farisi, golongan Samai terutama, mereka bergabung, mereka melakukan pemberontakan. Akhirnya tahun 70 Yerusalem dikepung sama tentara Roma. Itu kan sebetulnya pengharapan tentang kerajaan Allah. Halo, ingat enggak cerita itu? Kalau lupa sama sejarahnya ya repot. Sebetulnya semua ini mengarah ke sana. Yesus pun mengarah ke situ, tetapi Yesus lain. Kalau Selot, Eseni, Farisi angkat senjata, Yesus enggak. Gitu ya. Nanti ya akan kita bahas. Jadi termasuk Yesus memiliki konsep kerajaan Allahnya sendiri. Berbeda dengan umumnya Yahudi yang mengharap kerajaan Daud secara politik. Kita baca yuk, Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, jadi pada umumnya Selot, Farisi, Eseni, semua ingin menghadirkan kerajaan Allah secara fisik, di mana ada Mesias hadir untuk memimpin perang dan menjadikan Israel, menjadikan Yehuda sebagai kerajaan yang merdeka, kerajaan di bawah pemerintahan Allah gitu ya. Tetapi Yesus enggak mau dijadikan raja, dia enggak mau. Ya, dia menghindar, dia lari dia lari dari visi Mesias raja Yahudi. Dia lari dari itu. Ya, Yesus bukan raja politik di dunia ini. Bagi Yesus, ya, keserakahan, ketidakadilan, penindasan adalah masyarakat saat itu yang harus disembuhkan. Di mana tidak seharusnya sifat-sifat buruk itu ada dalam masyarakat kerajaan Allah. Jadi, kerajaan Allah versi Yesus bukan kerajaan dunia. Makanya Yesus ketika mau dijadikan raja, dia lari. Konsep Yesus kerajaan Allah adalah kerajaan langit dan bumi yang baru. Nah, kerajaan Allah langit bumi yang baru ini akan hadir, gitu ya. Bisa hadir, gitu ya. Jika masyarakatnya siap. Jika masyarakatnya mengenal kehendak Allah. Enggak ada artinya Allah turun dari sorga, atau Allah menciptakan dunia baru, atau planet yang baru, langit bumi yang baru, jika masyarakatnya belum siap, belum mengerti apa-apa. Paham ya? Jadi yang namanya pembentukan kerajaan Allah versi Yesus, gitu ya, masyarakatnya juga harus siap. Jangan cuman pemerintahnya saja, siapa yang mau diperintah kalau yang diperintah tidak ada. Paham ya? Jadi Yesus hadir ke dunia sebetulnya mempersiapkan masyarakat kerajaan Allah sebelum di langit bumi yang baru dia memerintah. Paham ya? Ini konsep kerajaan Allahnya Yesus. Jadi semua penyakit masyarakat itu, keserakahan, ketidakadilan, penindasan harus disembuhkan. Semua harus bertobat demi hadirnya kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tidak akan hadir selama masyarakatnya belum siap.
Tidak akan hadir kerajaan Allah jika masyarakatnya belum siap. Kita baca yuk, Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, waktunya sudah genap, waktunya sudah akhir. Ayatnya, tolong jangan cepat-cepat dihapus. Waktunya telah genap, waktunya telah sempurna. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah. Sebelum kerajaan Allah itu hadir, bertobatlah. Sedikit lagi waktunya. Setelah Yesus ngomong begini, baru dia melayani kan, gitu ya. Kenapa? Ya ini sebetulnya ya. Bertobatlah karena waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Jadi seseorang dituntut bertobat, manusia dituntut bertobat menjelang kerajaan Allah hadir. Kenapa? Karena kerajaan Allah harus hadir dengan masyarakat yang sudah siap. Itu sebabnya Petrus mengatakan, kamu harus begitu suci dan saleh. Gitu ya. Kamu yang mempercepat. Nah, itu. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, paham ya? Jadi konsep kerajaan Allah Tuhan Yesus akan hadir. Kehadiran kerajaan Allah ini ya sekaligus menghancurkan kerajaan dunia. Ya. Dan ini semua akan terjadi jika masyarakatnya saleh. Jika masyarakatnya dikatakan suci dan saleh. Paham ya? Ini konsep kerajaan Allah Yesus. Beda sama konsep kerajaannya Farisi, Selot, dan Eseni. Di mana mereka menantikan kerajaan Daud. Yang disebut kerajaan Allah itu kerajaan Daud yang dipimpin gitu ya oleh Allah secara tidak langsung melalui Mesiasnya gitu. Ini beda. Enggak. Aku mau dijadikan raja, aku menghindar. Yesus demikian. Yesus menghindar mau dijadikan raja karena dia tahu kerajaan Allah itu akan datang sendiri. Tidak perlu diusahakan. Allah akan hadir jika masyarakatnya siap. Ya. Bapak Ibu, pencobaan yang Yesus alami di padang gurun itu adalah simbolis yang harus dimenangkan oleh setiap orang saleh. Setiap orang yang disebut suci dan saleh harus menang atas 3 pencobaan itu minimal. Gitu ya. Roti, ya makanan, ekonomi, kedua tentang rasa aman atau pembuktian, ketiga kekuasaan. Orang-orang saleh harus menang. Harus menang. Orang-orang saleh harus siap memiliki sikap hati yang seperti Yesus, saleh dan suci seperti Yesus. Dari ketiga hal ini. Itu sebabnya pencobaan ini dimunculkan. Kenapa? Karena orang Yahudi saat itu tidak siap. Orang Yahudi saat ini, orang Yahudi saat itu ya, dalam 3 hal ini kacau. Ya, dalam 3 hal ini kacau. Ya, coba kita cek ya. Pencobaan roti adalah simbol setiap orang harus menang melawan desakan ekonomi. Siap puasa, siap menderita. Meskipun kondisi tidak menyenangkan. Ya, karena kerajaan Allah ini bukan masalah makan minum sebetulnya. Masalah kerajaan Allah ini masalah ketaatan dan hidup kudus, hidup suci. Jadi setiap orang harus menang melawan desakan ekonomi. Gitu ya. Kita baca yuk Roma 14 ayat 17.
Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah suatu makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu bukan masalah hal-hal jasmani. Jadi kalau orang Kristen berpikir, dia semakin kaya, semakin berada di dalam hadirat Allah, semakin merasakan suasana sorga, itu salah. Karena kerajaan Allah tidak mengacu pada hal-hal jasmani. Kerajaan Allah bukan masalah pemenuhan jasmani, tetapi masalah sukacita dalam keadaan apapun, tetap percaya dalam keadaan apapun. Ya, pencobaan roti ini dimunculkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam politik saat itu, golongan Saduki, golongan para imam, berusaha mempertahankan status quo, berusaha mempertahankan kedudukan dengan kong kali kong, dengan kerjasama dengan pemerintah Roma. Mereka dianggap kompromi dengan penguasa Roma demi kedudukan mereka. Kalau mereka duduk pada kedudukannya, kokoh gitu ya, menjadi imam, maka mereka dapat penghasilan, mereka dapat pemasukan, mereka dapat bagian dari Roma. Gitu loh. Sedangkan yang ditindas masyarakatnya sendiri, mereka nikmati. Paham ya? Jadi sebetulnya pencobaan tentang roti adalah kritik Yesus untuk mereka. Yesus mengkritik praktek ini sekaligus menghibur masyarakat yang mayoritas memang miskin. Yesus mendorong setiap orang untuk melakukan kebenaran meskipun dalam hibitan ekonomi. Tetaplah hidup benar. Meskipun kamu serba kekurangan. Tetaplah lurus. Ya. Ini sebetulnya sindiran kepada para imam dan ya Saduki. Sebetulnya ini adalah merupakan sindiran kepada para imam, Saduki dan Sanhedrin. Ini sejarah Bapak Ibu. Ya. Belanda itu cuma sedikit, tidak mungkin mampu menguasai seluruh Nusantara jika tidak didukung oleh penguasa-penguasa pribumi lokal. Sama, mereka juga begitu. Di mana-mana penjajahan seperti itu. Ya. Yang kedua, pencobaan rasa aman atau pembuktian akan penyertaan Tuhan. Ini adalah simbol setiap orang harus percaya kehendak Allah, meskipun melihat tantangan gejolak yang ada. Sebagai orang percaya, tetaplah yakin akan penyertaan Tuhan. Ya. Tanpa melihat bukti penyertaan, harus tetap yakin. Meskipun seolah berjalan sendiri, tetap percaya Tuhan menyertai. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jangan takut sama manusia. Istilahnya ayat ini ya. Istilahnya ayat ini kalau disingkat, jangan takut sama manusia, takutlah pada Allah. Ya, jangan merasa aman. Jangan merasa tidak aman. Ya, jangan merasa tidak aman. Meskipun kamu ya dikelilingi penjajah, meskipun kamu dikelilingi para orang jahat gitu ya. Seperti Musa yang membawa Israel keluar Mesir dengan banyak tanda dan pembelaan Tuhan, demikianlah masyarakat Yahudi umumnya memahami Mesias yang akan hadir membebaskan Yehuda dari Roma. Jadi orang Israel, orang Yahudi saat itu menginginkan yang namanya Mesias itu seperti Musa. Bisa mengalahkan musuh, bisa menghancurkan Fir'aun, bisa menyediakan makanan. Itu pengharapan masyarakat saat itu. Ya. Mereka, orang Yahudi, menantikan tokoh yang membawa tanda-tanda penyertaan Tuhan, membawa tanda-tanda pembelaan Tuhan. Ya, sama seperti Musa gitu loh. Makanya Yesus
tidak dipercaya karena Yesus tidak mau menunjukkan tanda-tanda pembelaan Tuhan. Yesus hanya mau memberi tanda satu, tanda Yunus. Aku Mesias, tandanya cuma satu, tanda Yunus. Bukan tanda-tanda Musa, tapi tanda Yunus. Aku mati dan bangkit. Itu tanda kemesiasanku. Berbeda sama pengharapan kemesiasan mereka, di mana Mesias yang mereka harapkan hadir itu seperti Musa, membelah laut, menenggelamkan Firaun, membawa umat ya masuk ke tanah perjanjian, mengalahkan suku-suku yang mereka lewati. Paham maksudnya? Mereka mengharapkan Mesias model begitu. Yesus ngomong tidak. Aku hanya memberi tanda Yunus. Aku mati dan aku bangkit. Halo? Paham ya? Jadi saat itu seperti itu. Ya. Bagi Yesus, urusan politik bukan yang utama dalam bertuhan. Apalagi sampai harus menantang maut atau Roma demi sebuah kerajaan fana. Jelas ya, Yesus arahnya kerajaan dan jelas ya, Yesus arah kerajaannya itu langit dan bumi yang baru, bukan di dunia. Jadi bagi dia nggak perlu perang. Nggak perlu perang, Allah sendiri yang akan menghancurkan bumi kan. Begitu suci dan salehnya, karena kedatangan Tuhan, bumi akan hancur, betul ya? Allah sendiri yang akan menghancurkan. Itu maksudnya. Bagi Yesus tidak perlu perang. Bagi orang Yahudi, mereka berharap pemimpin mereka memimpin perang, mengalahkan musuh. Makanya dikatakan, coba jatuhkan dari bait Allah, jatuhkan ke bawah. Ini kan tentang rasa aman. Yesus tidak mau. Kamu, istilahnya gini loh, kamu jangan merasa aman kalau kamu nantang maut. Meskipun kamu umat Allah, tidak seperti itu bertuhan itu. Meskipun kamu umat Allah, kamu menantikan Mesias gitu ya, jangan nantang Roma. Pasti habis kamu. Itu istilahnya. Menjatuhkan diri dari bait Allah ke bawah, itu sama dengan menantang Roma. Ngerti maksudnya ya? Ini kesejajarannya sebetulnya. Nanti malaikat akan menggendong kamu. Sama, kalau Mesias memimpin perang melawan Roma, nanti Tuhan tolong akan kirim malaikat untuk membela kamu. Paham ya? Otak mereka, otak pikiran Yahudi itu kan penuh dengan mitos-mitos Israel pada saat keluar dari Israel, keluar dari Mesir. Penuh dengan mitos-mitos bangsa itu dilindungi Tuhan dengan malaikat-malaikatnya. Paham maksudnya ya? Seharusnya Mesias yang hadir juga seperti itu. Kalau kita menentang Roma, kita aman, kita baik-baik. Kenapa? Karena malaikat melindungi kita. Pengharapan orang Yahudi itu seperti itu. Tapi Yesus tidak mau. Tidak seperti itu. Bahkan Yesus pernah ngomong, ya, kalau masanya datang, kamu larilah ke gunung, jangan ikut perang. Mati kamu. Dan kenyataan tahun 70, Yerusalem hancur, dihancurin Jenderal Titus. Paham ya? Sebetulnya Yesus ini sedang, ini kalau saya takut ini nanti salah paham, tetapi sebetulnya ini bahasa yang cocok. Sebetulnya Yesus sedang mendemitologisasi teologi mereka. Enggak seperti itu cara penyertaan Tuhan. Belum tentu kalau Musa dilindungi Allah dalam arti Firaun ditenggelamkan, begitu juga dengan Mesias yang hadir akan menenggelamkan tentara Roma. Belum tentu seperti itu cara kerja Tuhan. Kamu tidak bisa ngatur Tuhan seperti itu, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi ini kritik bagi mereka sebetulnya, karena Yesus tahu Yesus tahu mereka ini di bawah tanah sedang menyusun pemberontakan. Yesus gitu loh, jangan kamu itu bakal mati semua kalau kayak begini caranya. Yesus sudah memperingatkan itu. Ya makanya Yesus tidak mau pakai pedang.
Kerajaan Allah bagi Yesus adalah kerajaan kekal di mana keadilan, kesejahteraan sejati ditegakkan. Pembelaan Allah bagi Yesus jika seseorang dibangkitkan dan beroleh kehidupan di rumah Bapa. Jadi sejak semula arahnya Yesus sudah berbeda. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Inilah kritik-kritik sosialnya. Kritik yang ketiga tentang pencobaan kekuasaan. Ya. Sembahlah aku, maka kekayaan dan kekuasaan kerajaan di dunia aku berikan padamu. Kan gitu. Yesus menolak. Kenapa? Karena setiap orang harus menang dari keinginan berkuasa. Setiap orang harus menang lawan egonya menjadi penguasa. Ya. Zaman dulu itu kekuasaan itu selalu yang dirindukan oleh suku-suku. Ya, setiap suku ingin menjadi penguasa dunia, gitu ya. Mereka berambisi merebut kekuasaan, tapi bagi Yesus kekuasaan adalah mandat Allah. Mandatnya Allah. Matius 20 ayat 23. Matius 20 ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat 26 sampai 27. Ayat 26 dan 27. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Inilah ya, inilah cara Yesus. Kalau kamu ingin berkuasa, ya layanilah yang lain. Berkuasa atas seseorang bukan berarti menindas. Ya. Kekuasaan adalah mandat Allah saat seseorang itu layak menerima kekuasaan, saat orang itu terbukti melayani sesamanya. Ini kekuasaan yang Allah kehendaki menurut Yesus begitu. Bukan menjajah orang lain, tapi melayani orang lain. Ya. Kekuasaan seluruh dunia ditawarkan iblis kepada Yesus. Ini adalah kesempatan menjadi Alexander Agung kedua. Tetapi Yesus menolaknya. Sebab Yesus ingin semua itu kehendak Allah. Yesus ingin memberi nilai tinggi Allah. Sehingga bagi Yesus otoritas dari Allah saja yang diharapkan. Tidak akan ada kerajaan yang bertahan jika Allah tidak menghendakinya. Tidak ada kerajaan atau raja yang bertahan jika bukan dari Allah, jika bukan mandat dari Allah. Suatu saat pasti akan digulingkan. Yesus tidak berniat merebut kekuasaan seperti Selot. Jalan Yesus jalan damai, tidak mengangkat pedang, sehingga pada akhirnya banyak korban. Yesus menghargai kehidupan melebihi kekuasaan. Ini kritik-kritiknya. Mereka mengkritik orang Selot, mereka mengkritik orang Farisi maupun Eseni yang angkat senjata mau melawan Roma. Binasa kamu. Ya. Hal ini paradok Bapak Ibu dengan Mesias-Mesias yang lain yang mengajak memimpin perang. Ya, mengajak masyarakat dan memimpin perang sehingga banyak korban nyawa manusia. Mesias versi Allah tidak akan membawa orang lain menuju kebinasaan. Mesias versi Allah akan membawa orang lain kepada kesejahteraan, kedamaian. Ya, jadi ini kritik-kritik sosial. Jadi pencobaan yang Yesus alami sebetulnya sedang mengkritik. Ya, penulis kitab Injil ini sedang mengkritik. Cara-cara orang Yahudi melayani Allahnya ini salah, gitu loh. Ya. Apakah saat itu mereka bisa pahami atau tidak? Kenyataannya tidak.
Injil Markus ditulis tahun 60-an, Injil Matius tahun 70-an, Injil Lukas tahun 80-an. Dan ketiga-tiganya membahas tentang kehancuran Yerusalem. Padahal Yesus sudah memperingatkan. Itu sebabnya pada saat Jenderal Titus mengepung Yerusalem, orang Kristen itu lari ke gunung. Tidak ada yang ikut perang. Mereka tahu kerajaan Allah tidak hadir dengan cara peperangan. Kerajaan Allah tidak hadir dengan cara merebut kekuasaan. Ya. Jadi ajaran Yesus, Injil, tulisan-tulisan Injil, ini mengarahkan pada kondisi saat itu jangan sampai orang Yahudi binasa. Mesiasmu itu Mesias palsu yang mengajak kamu binasa. Mesiasku, Mesias yang benar, yang mengajak kamu tetap hidup. Dan kenyataannya orang Kristen saat itu hidup. Karena lari ke gunung, nggak ikut perang. Paham ya maksudnya? Ini kritik-kritik. Ya. Jadi kehidupan ekonomi dalam penjajahan serba menekan, politik menekan, rasa aman, tidak aman, mau diajak perang, gitu ya. Jadi teologi Yahudi saat itu, teologi yang berkembang saat itu, konteksnya ya zaman itu sedang merebut kemerdekaan, tapi gagal. Ya, Tuhan Yesus sudah ngomong, sudah memperingatkan jangan. Tapi tetap, ya hancur akhirnya. Ya, itu kritik sosial Yesus pada saat Yesus hidup, jangan sampai hal itu terjadi. Ternyata 40 tahun kemudian dari pelayanan Yesus, ini apa yang Tuhan Yesus peringatkan ini terjadi, hancur kan. Nah, dari apa yang Yesus sampaikan, apakah bisa dijadikan kritik sosial bagi kita sekarang? Sangat bisa, sangat relevan. Ya, kita belajar. Yang pertama, janganlah kita memiliki moral rendah atau cabul, menggadaikan integritas, mengabaikan kebenaran hanya demi semangkok kacang merah atau masalah ekonomi. Pelajaran buat kita, meskipun kondisi ekonomi kita sulit hari-hari ini, jangan kita menggadaikan integritas. Jangan hanya karena roti, kita kompromi dengan dosa. Paham ya? Sulit Bapak Ibu, kerja sama, apalagi orang tua saya itu pernah jadi pemborong, pernah ngesup proyek di pemerintahan. Itu kalau uang tidak masuk dulu, proyek tidak cair. Bahkan sampai akhir, bahkan sampai modal papa saya itu habis, proyeknya juga tidak cair. Paham maksudnya? Jangan jual integritas kita untuk hal-hal seperti itu. Kita menyuap demi kita dapat makan. Kita berbuat curang, salah jadi benar. Kita nyuap supaya sesuatu yang salah jadi benar, sesuatu yang tidak dapat supaya dapat. Tidak boleh loh. Ya. Beda ya kalau kita sudah benar gitu ya. Tetapi karena satu dan lain hal gitu ya. Mereka juga kepingin bagian kecipratan, ya wis lah. Beda ya. Merubah salah jadi benar itu dosa. Tetapi kalau kita berbagi rezeki karena mereka membantu kelancaran proyek kita, ya sudahlah, gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Ini harus cerdas Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan mana yang integritas, mana yang suap. Karena tidak semua pemberian kepada istilahnya pihak yang berwenang itu adalah suap, belum tentu. Iya kan? Belum tentu seperti itu. Yang kedua, jangan menantang maut. Jangan menantang celaka. Sudah tahu arah yang kita tuju itu mendatangkan celaka, tapi kita sok yakin, sok percaya perlindungan Tuhan, kita tabrak. Oh jangan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, jangan minta pembuktian kamu dilindungi Tuhan. Pakailah hikmat, gitu ya.
Jangan menantang maut atau celaka hanya karena ingin membuktikan penyertaan Allah. Padahal keinginan kita belum tentu sesuai kehendak Allah. Jangan. Apalagi menggunakan Allah sebagai alat pencapai tujuan kita. Wah, itu dosa. Tuhan berkati aku. Aku ada proyek Tuhan, campur tangan. Nanti kalau aku dapat untung, aku kirim 10% ke gereja. Jangan. Itu kamu kan menipu Tuhan, ngakali Tuhan. Minta pembuktian dengan cara nyogok Tuhan lagi. Kita pikir Tuhan itu siapa emangnya? Jangan. Ya. Dalam usaha kita benar-benar harus berhitung. Apakah ini rancangan Tuhan? Apakah ini keserakahanku saja? Paham ya? Bukan tidak boleh buka cabang. Tetapi kalau cabang itu hanya untuk memuaskan nafsu kita, jadi tambah kaya, tambah serakah, padahal kita tahu kita tidak mampu mengelola, ya itu kebodohan kita, itu mencobai Tuhan sebetulnya. Yang ketiga, jangan merebut posisi dengan cara yang jahat. Ya. Jangan merebut kekuasaan, jangan sikut-sikutan, mengorbankan hidup orang lain, gitu ya. Jangan. Kita boleh punya cita-cita, tetapi sesuaikan. Capailah dengan cara-cara Allah. Biarlah posisi kita di dalam sebuah perusahaan itu benar-benar Allah kehendaki. Bukan karena kita menjilat bos atau ngikut teman sekerjaan kita, jangan. Kita harus jadi berkat bagi bos, bagi sesama karyawan. Jangan sikut-sikutan. Kerjalah yang baik, yang tulus. Ya. Dalam usaha, dalam bekerja, bersainglah dengan sehat. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan. Niatnya menjatuhkan. Ternyata kita sendiri yang jatuh. Kan konyol. Sama seperti orang Israel, merasa anak Allah, merasa dilindungi Tuhan, merasa dipimpin Mesias, yakin menang, melawan Roma, hancur sendiri. Konyol. Yesus tidak sedang ngajarin konyol. Berlakulah yang baik. Kalau memang posisi itu memang berkatmu, ya kamu akan ditaruh Tuhan di posisi itu. Kan gitu. Sebetulnya ini loh kritik-kritik sosial. Ya, kita sebagai orang percaya harus menghadirkan kehidupan sosial yang baik seperti ini. Jangan ikutan nyuap, jangan ikutan nyikut, jangan ikutan menjilat, jangan ikutan menekan karyawan demi ekonomi. Demi mencapai target gitu ya, akhir tahun. Maka seharusnya gaji karyawan yang naik, tidak dinaikkan. Kan jahat. Supaya tercapai target akhir tahun gitu ya. Maka bonus enggak dicairkan. Itu kan jahat. Ini contoh-contoh ya. Karena yang namanya pengusaha, bos, manajemen gitu ya, bisa saja punya trik-trik untuk nahan hak orang lain itu kan bisa saja. Oh bisa Pak ya? Ya bisa lah. Kok tahu Pak? Ya dulu kan saya pernah kerja. Ada saja caranya. Untuk nekan karyawan tuh ada saja. Ya jangan jadi bos yang jahat. Bapak Ibu, pencobaan di padang gurun bukan sekedar masalah teologi, tetapi masalah sosial. Kritik bagi kehidupan bermasyarakat. Jawaban Yesus adalah pencobaan di padang gurun. Ya. Jawaban Yesus atas pencobaan di padang gurun adalah bagaimana membangun masyarakat kerajaan Allah. Selama masyarakat kerajaan Allah itu saling menjatuhkan, menyuap, sehingga keadilan tidak ditegakkan, tekanan-tekanan ekonomi kepada masyarakat rendah, demi keuntungan sendiri, ini tidak akan pernah menghasilkan kerajaan Allah. Jadi kalau orang Kristen sembunyi di ruang doa, sembunyi di biara, masyarakat tidak tergarami dengan cara kerja yang baik.
dengan cara kerja yang sesuai kehendak Allah. Paham enggak maksudnya? Iya kan? Kan kita harus jadi terang di kantor, di marketplace, kita kan harus jadi terang. Lah kalau orang Kristen sembunyi di gereja semua, di biara, enggak ikut-ikut masalah sosial, kita enggak akan pernah jadi terang. Ajaran Yesus Bapak Ibu menjungkir balikkan kemasyarakatan Yahudi di zamannya. Menjungkir balikkan. Kritik itu sebetulnya, ya. Yesus sesungguhnya menjungkir balikkan kebiasaan masyarakat yang memberi nilai tinggi materi. Begitu enggak sekarang? Tetap perlu orang-orang Kristen yang memberi nilai tinggi kebenaran daripada materi. Ya. Masyarakat sekarang ini memberi nilai tinggi materi, atau makanan, atau roti, atau ekonomi, sehingga menghalalkan segala cara. Kita harus melawan kebiasaan yang fokus pada keuntungan. Tidak boleh. Bagaimana hidup orang Kristen seharusnya fokus pada kebenaran, bukan fokus pada keuntungan. Untung besar tapi curang, untung kecil tetapi benar. Kita pilih yang mana? Pada saat kita memilih untung sedikit tapi ini benar, berkenan di hadapan Allah, istilahnya orang sebelah itu halal, ini kan jadi terang, betul enggak? Orang dunia akan melihat, orang Kristen begitu. Orang Kristen tidak ngerti makan halal haram kan? Orang Kristen tidak ngerti halal haram, makannya babi haram, tapi dalam soal urusan duit, dia lurus, tidak mau menyuap. Yang dihasilkan halal. Loh, mereka kan melihat terang itu. Ini loh yang harus menjadi impartasi kepada masyarakat. Ya. Jadi bukan cuma khotbah di gereja penting. Sikap kita dalam berdagang, sikap kita dalam berusaha, sikap kita dalam memutuskan pembagian hasil dengan adil, semua itu menjadi berkat bagi masyarakat. Semua itu mempersiapkan kerajaan Allah sebetulnya. Jangan malah Kristen ikut-ikutan nyuap. Halo, paham ya? Menyuap untuk memperoleh izin usaha yang seharusnya dilarang, nyuap, nyogok pejabat, banyak syarat yang dilewati, tidak jadi berkat. Mengabaikan dampak negatif lingkungan demi berdiri pabriknya, usahanya, mengabaikan dampak negatif kesehatan mental, yang penting dapat untung. Saya pernah ditawari investasi untuk membuka PlayStation. Saya nolak. Apa alasanmu nolak? Lah kalau semua anak-anak akhirnya main PlayStation, nggak ngerti waktu, nggak jadi berkat dong. Buat kehidupan rumah tangga, mamanya pasti bengok-bengok, kenapa main PlayStation terus? Saya akhirnya tidak jadi investasi PlayStation, karena itu merusak generasi muda. Ngerti maksudnya ya? Itu pertimbangan saya. Kalau perkara mamanya beli PlayStation sendiri, main di rumah sendiri, ya terserah. Orang tua tanggung jawab, betul ya? Tetapi kalau di luar, ada sampai 2-3 hari main game online, ujung-ujungnya mati, karena 3 hari nginep, 3 hari melekan game online. Menghancurkan generasi enggak? Menghancurkan. Enggak mungkin PlayStation ngomong, bro, kamu sudah 3 hari nginep di sini pulang. Enggak mungkin, dia senang saja dapat setoran kok, betul? Ya. Mulailah berpikir sebuah usaha yang tidak merusak generasi. Nah itu, contoh-contoh menjadi terang dalam masyarakat itu. Pertimbangan-pertimbangannya bukan sekedar untung rugi, tetapi merusak generasi apa tidak. Harus masuk sampai di situ. Ya.
Bukan hanya masalah dunia usaha Bapak Ibu, dalam bidang keagamaan pun, ajaran Yesus cukup berbenturan dengan lembaga agama, gereja maksudnya. Zaman sekarang, ajaran Tuhan ini berbenturan dengan gereja pada umumnya. Gereja sibuk mencari jemaat dengan cara-cara murahan. Yang penting gereja rame. Ngundang artis. Ngundang stand up komedi. Gereja sibuk mencari jemaat dengan cara-cara yang tidak mendidik. Gereja hanya sibuk menekankan kuantitas tanpa memperhatikan pengajaran yang murni dan sehat. Kualitas diabaikan. Halo? Ajaran Yesus kan tidak seperti itu. Kalau gereja tahu fokusnya adalah kerajaan Allah, gitu ya, maka kualitaslah yang ditekankan, bukan kuantitas. Ya. Gereja ramai, besar, lengkap menjadi tujuan. Gereja ramai, besar, gedung megah, lengkap sound systemnya, itu menjadi tujuan. Mereka berpikir itu simbol gereja yang diberkati. Persembahan jemaat jadi perabot, jadi kelengkapan. Tidak memperhatikan pengembangan pendewasaan rohani. Ngundang pembicara lucu, motivator, bukan yang menegur dosa, yang penting gereja rame. Rohaniwan atau pendeta atau pastor fokusnya cuma roti. Gereja rame itu ujung-ujungnya apa? Persembahan. Gereja rame ujung-ujungnya persembahan. Persembahan banyak, perpuluhan banyak, dompetku tebal, aku bisa beli mobil mewah, beli villa. Kan itu yang dipikir gereja zaman sekarang. Makanya orang senang buka gereja sekarang, gereja. Ayo pakai merek ini, tak modali, yang penting perpuluhan. Nanti balik modal sekian, 50-50. Ada kayak begitu. Itu kan. Kerajaan Allah tidak akan terbentuk selama rohaniwannya fokus pada roti. Undang pendeta-pendeta yang magic, yang mistis, supaya ada kesembuhan, KKR, gitu ya, KKR kesembuhan, gerejanya rame, tidak mendidik, tidak mencerdaskan, tapi malah melakukan pembodohan. Ini loh bukti gereja yang disertai Tuhan, ada mujizat. Apa artinya mujizat diterima jemaat jika jemaat tidak selamat? Kerajaan Allah tidak akan pernah hadir jika jemaat itu hanya menginginkan mujizat, menginginkan roti, menginginkan berkat. Tidak akan hadir. Kerajaan hadir jika kita itu suci dan saleh. Tetapi pengkhotbahnya tidak mengajarkan kesucian dan kesalehan. Masih relevan tidak khotbahnya Tuhan? Masih relevan nggak Injil-Injil? Masih relevan nggak pencobaan di padang gurun bagi dunia kita saat ini? Relevan sebetulnya kalau kita mau berpikir, renungkan, dalami. Kita ini masih rusak. Makanya kerajaan Allah tidak hadir-hadir. Karena gereja sendiri yang ngerusak. Halo? Begitu pula dengan pemerintahan Bapak Ibu. Orang Kristen semakin tidak tampak kekristenannya. Karena mengikuti arus kepentingan golongan, fraksinya, partainya, atau lembaganya, atau yang diwakilinya. Yang dipikirkan bukan lagi kebutuhan rakyat, tetapi agenda politik masing-masing. Rusak kan? Seorang politisi Kristen dapat menjadi terang dalam pemerintahan jika dia berani mengabaikan roti, menolak suap,
suap massal. Gitu ya. Kadang-kadang pejabat partai di sebuah lembaga enggak ngerti apa-apa, tiba-tiba di rekeningnya masuk setoran sudah. Karena apa? Karena itu kesepakatan fraksi untuk berbuat curang. Bisa itu. Mau dikembalikan, takut diolok-olok. Enggak dikembalikan, ngerti itu dosa. Ayo gimana? Kalau dia enggak mau kerjasama dengan rekan-rekan separtainya dalam berbuat curang, bisa ditalik sama partai. Enggak jadi anggota dewan lagi. Repot kan? Ayo. Jadi seorang politisi Kristen bisa menjadi terang jika dia berani mati. Mengabaikan roti, mengabaikan rasa aman, dan berani kehilangan kursi. Bapak Ibu, kerajaan Allah tidak akan pernah siap jika orang percaya belum menang dalam menghadapi cobaan padang gurunnya ini. Jadi pencobaan padang gurun ini penting buat kita refleksi. Masyarakat kita belum siap menghadirkan kerajaan Allah. Ini kalau boleh saya munculkan ya kalimat satir gitu ya, kalimat sarkasme. Kerajaan Allah hadir kalau masyarakatnya masih seperti ini, Allahnya stres. Benar. Tidak akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan terwujud. Kenapa? Karena masyarakatnya masih senang kong kali kong. Masih senang bersepakat untuk berbuat jahat. Halo? Amin Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Kita tidak bisa loh ke surga sendiri. Sebuah kalimat Konghucu. Ya, sebuah kalimat Konghucu. Manusia tidak akan pernah sempurna tanpa menyempurnakan manusia lainnya. Itu sekian abad sebelum Yesus. Yesus pun mengajarkan yang sama sebetulnya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna. Dalam hal apa? Dalam hal kasih. Kamu sempurna seperti Bapa jika kamu mengasihi orang lain. Jika orang lain menikmati kasihmu. Kalau orang lain tidak menikmati kasihmu, kamu nggak sempurna loh. Nggak bisa sempurna sendiri itu. Karena konsep kesempurnaan Kristen jadi roti terpecah, anggur tercurah. Ini loh pengertiannya. Amin. Kalau tidak jadi roti terpecah, anggur tercurah, kamu nggak akan pernah sempurna. Nggak bisa. Suci sendiri itu tidak bisa. Suci yang benar itu kita harus mengimpartasikan kesucian sehingga orang lain juga ikut suci. Gitu loh. Sehingga terbentuk masyarakat yang suci dan saleh. Inilah yang mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi maksud Yesus zaman dulu, saat itu, zaman dia hidup, jangan mengusahakan kehadiran kerajaan Allah dengan cara-cara yang salah. Dengan cara peperangan, dengan cara menekan rakyat, nakut-nakutin rakyat. Mesias-mesias palsu dulu menakut-nakutin rakyat. Kalau kamu nggak ikut perang, kamu tak bunuh. Nah daripada kamu tak bunuh, kan mending kamu terbunuh dalam perang. Itu loh Mesias palsu. Amin Bapak Ibu. Kita pun seperti itu. Jangan mengintimidasi orang lain, jangan mengintimidasi karyawan. Jangan menekan orang. Kamu ya, kalau kamu enggak ke gerejaku, kamu tak pecat. Tidak boleh juga kan? Enggak bisa seperti itu. Berikan kasih. Mereka melihat kasih, biarlah mereka dengan kehendak bebasnya bertobat sendiri, bukan menekan. Amin.